itu sejak awal manusia itu sudah merasa hidupnya terancam. Apakah itu binatang buas yang menerkam, digigit ular, disambar petir, gunung meletus. Itu sejak awal manusia sudah merasa hidup ini terancam. Dan dari situ manusia mengamati sampai membentuk suatu keyakinan-keyakinan. Ini kajian antropologis ya. Meyakini bahwa di balik alam semesta ini ada sesuatu yang mengaturnya. Tidak berjalan dengan sendirian. Nah, maka manusia itu didorong oleh keinginan untuk mengamankan dirinya. Dia mulai harus belajar memahami alam sekitarnya. Dari mulai bayang-bayang matahari yang selalu bergeser dari bulan ke bulan. Ini bahwa bayang-bayangnya kadang-kadang menjulur ke utara, kadang-kadang menjulur ke selatan. Lalu mereka mengamati bahwa ini bumi itu bergerak, condong ke barat, condong ke utara, condong ke selatan. Dan mereka itu ya melihat bahwa matahari itu mengelilingi bumi ini. Ya kan? Dari situlah manusia mulai melakukan intervensi terhadap kehidupan alam ini. Kajian antropologi mengatakan bahwa manusia pada tahapan pertama primitif mereka bergantung kepada berburu, makanya bercocok tanam itu kemudian itu untuk mengamankan kehidupannya, karena bagaimanapun berburu itu tidak selamanya selalu dapat ya. Jadi akhirnya mereka bergantung kepada tanah, menanam sesuatu dan mereka makan secara rutin. Tetapi itu juga ditentukan oleh musim ya. Musim-musim tertentu menanam apapun tidak jadi. Ini proses ini kan sangat lambat sekali ya, sampai kepada peradaban di abad ke-21 ini manusia berlomba membuat senjata yang luar biasa. Itu adalah dalam rangka mengamankan kehidupannya dari kemungkinan serangan musuh dan sebagainya. Dan perlombaan senjata inilah memberi berkah sampingan sampai akhirnya menjadi ini gelombang elektromagnetik, gelombang seluler dan sebagainya. Ini awalnya kan untuk kepentingan militer. Ya. Iya, kita hanya kecipratan saja nih. Kepercikan keberkahannya teknologi sebetulnya. Tadinya kan satelit kan untuk memantau musuh, bukan untuk berkomunikasi kita. Nah itulah, jadi pada akhirnya yang menyebabkan manusia bisa bertahan itu sebetulnya ya karena keyakinan yang ada dalam dirinya bahwa kita harus bisa mengatasinya bagaimanapun juga. Nah itulah maka sesungguhnya saya sering mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mengatakan engkau gagal dalam berupaya selagi engkau masih bekerja keras dan masih ada harapan. Jadi kalau kamu masih bekerja keras, terus berusaha, berarti belum final ada keputusan gagal atau tidak gagal. Itu saja persoalannya. Dan kehidupan tidak pernah berhenti. Bahwa apapun yang kita tidak capai sekarang, katakanlah gagal umpamanya, nanti akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dan itulah sifat pengetahuan ini di penghujungnya adalah dari generasi ke generasi lain saling menyempurnakan. Itu adalah sifat daripada science and technology, itu adalah terus dari generasi-generasi saling menyempurnakan. Kecuali dalam kajian-kajian agama, karena mereka sudah menganggap sempurna, jadi tidak boleh disempurnakan lagi. Makasih.